inilah kebenaran yang jarang dibicarakan secara jujur. Di jantung industri Eropa, sebuah krisis besar sedang berlangsung. Bukan perlambatan biasa, bukan siklus turun naik ekonomi. Ini adalah kekacauan industri yang belum pernah terlihat selama beberapa generasi terakhir. Pabrik-pabrik otomotif yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan ekonomi Eropa, kini satu persatu mengumumkan penutupan. Kota-kota industri di Jerman, Prancis, dan Italia berubah menjadi wilayah ketidakpastian. Jalur produksi berhenti, investasi dibekukan. Produksi kendaraan listrik yang dulu dipuja sebagai masa depan kini justru dihentikan. Ribuan pekerja terampil, para insinyur, teknisi, dan tenaga ahli yang membangun kejayaan otomotif Eropa sekarang berdiri di ambang pemutusan hubungan kerja. Pasar mobil listrik bekas runtuh dengan cara yang brutal, nilai kendaraan jatuh lebih dari 50% hanya dalam hitungan bulan. Kepercayaan konsumen hancur, dan yang paling mengejutkan, semua ini tidak disebabkan oleh resesi global. Bukan karena permintaan menghilang. Ini adalah akibat dari perubahan struktur pasar yang jauh lebih dalam, lebih strategis, dan lebih kejam. Untuk memahami bagaimana Eropa bisa sampai ke titik ini, kita harus mundur beberapa tahun ke belakang, ke masa ketika mimpi kendaraan listrik Eropa tampak begitu cerah. Di atas kertas, strateginya terlihat sempurna. Uni Eropa menetapkan target hijau yang ambisius, mengusung revolusi energi bersih, dan mengumumkan rencana besar untuk menghentikan penjualan mobil bermesin pembakaran internal pada tahun ke-2035, regulasi ini bukan sekadar kebijakan lingkungan, melainkan sinyal keras kepada seluruh industri otomotif bahwa masa depan hanya ada satu: kendaraan listrik. Pemerintah dan korporasi bergerak serempak. Miliaran euro digelontorkan untuk riset dan pengembangan. Platform EV baru dibangun. Gigafactory baterai bermunculan. Para eksekutif Eropa yakin bahwa mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk memimpin abad ke-21. Merek-merek legendaris, warisan teknologi, jaringan dealer luas, dan konsumen setia. Mereka percaya bahwa dengan memaksa pasar berubah, mereka akan tetap berada di puncak. Namun di balik optimisme itu, ada satu kesalahan fatal yang tidak disadari. Dengan menciptakan pasar kendaraan listrik raksasa secara cepat dan agresif, Eropa tidak hanya mendorong perusahaan mereka sendiri untuk bertransformasi, mereka juga membuka pintu lebar-lebar bagi pemain yang paling siap, paling efisien, dan paling strategis di dunia. China Eropa mengira mereka sedang membangun arena untuk pertandingan yang bisa mereka menangkan. Mereka tidak menyadari bahwa kompetitor mereka datang dengan buku permainan yang sama sekali berbeda. Bukan berbasis sejarah, bukan berbasis gengsi merek, melainkan berbasis efisiensi brutal, integrasi total, dan strategi jangka panjang lintas sektor. Inilah titik di mana mimpi elektrik Eropa mulai retak. Pada awalnya, banyak pengamat di Eropa meremehkan serbuan mobil listrik Cina. Mereka menganggapnya sebagai produk murah, kualitas rendah, dan hanya mengandalkan harga. Penilaian ini ternyata salah secara katastrofik. Apa yang dilakukan Cina bukan dumping acak tanpa arah. Ini adalah strategi industri yang dirancang dengan presisi tinggi, berjalan di banyak level sekaligus. China tidak hanya bersaing pada harga, mereka bersaing pada filosofi produksi, penguasaan rantai pasok, kecepatan inovasi, pengalaman pelanggan, dan bahkan geopolitik industri. Sementara pabrikan Eropa sibuk bertempur dalam perang harga yang melelahkan, China menjalankan kampanye industri multidimensi, dan hasilnya, Eropa terjebak dalam pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan di semua medan. Serangan pertama terlihat jelas pada produknya. Mobil listrik buatan China bukan mobil murahan. Desainnya modern, interiornya berkualitas tinggi, dan teknologinya seringkali melampaui apa yang ditawarkan merek Eropa dengan harga yang jauh lebih mahal. Layar besar, sistem bantuan pengemudi canggih, perangkat lunak yang intuitif. Semuanya hadir sebagai standar. Konsumen Eropa terkejut melihat betapa cepatnya kesenjangan persepsi runtuh. Lalu datang faktor harga. Melalui integrasi vertikal yang hampir total, dari produksi baterai, perangkat lunak, hingga komponen inti, produsen Cina mampu memangkas biaya produksi hingga 20-30%. Keunggulan biaya ini bukan sementara, melainkan struktural. Artinya, mereka bisa menjual mobil dengan harga jauh lebih rendah, tanpa mengorbankan kualitas atau margin keuntungan. Pabrikan Eropa pun dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Turunkan harga dan hancurkan profitabilitas, atau pertahankan harga dan kehilangan pangsa pasar setiap hari. Kecepatan menjadi pukulan berikutnya. Di Eropa, siklus pengembangan mobil baru bisa memakan waktu 4 hingga 5 tahun. Di Cina, waktu itu dipangkas setengahnya. Model bisa diperbarui dengan cepat, teknologi bisa disesuaikan dengan tren terbaru, dan respon terhadap pasar dilakukan hampir secara real-time. Dalam industri yang bergerak secepat kendaraan listrik, keunggulan ini mematikan. Ketika Uni Eropa mencoba merespons dengan tarif untuk melindungi pasar domestik, Cina tidak melawan secara frontal.
mereka justru menggeser medan pertempuran. Alih-alih mengekspor mobil ke Eropa dan membayar tarif tinggi, mereka mulai membangun pabrik langsung di dalam wilayah Eropa. Hungaria, Spanyol, dan negara-negara lain menjadi lokasi strategis. Ini adalah langkah jenius. Dengan membangun pabrik di Eropa, tarif menjadi tidak relevan. Lebih dari itu, langkah ini menciptakan lapangan kerja lokal, membuat pemerintah Eropa berada dalam posisi politik yang sulit. Bagaimana mungkin menolak investasi yang membawa pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi? China berhasil masuk ke jantung industri Eropa, membangun mobil buatan Eropa dengan efisiensi dan teknologi China. Namun, strategi mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga mengubah cara orang membeli mobil. Produsen Eropa masih bergantung pada jaringan dealer tradisional yang kompleks dan kaku. Sementara itu, merek China membangun showroom minimalis di pusat kota besar, seperti Paris, Berlin, dan Amsterdam. Konsepnya sederhana, namun efektif. Seperti Apple Store, tetapi untuk mobil, showroom ini tidak hanya menjual produk, mereka membangun identitas merek modern, mengontrol penuh pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir, dan menarik konsumen muda yang melek teknologi. Dalam waktu singkat, merek-merek Cina tidak lagi dipandang sebagai pendatang asing, tetapi sebagai simbol inovasi baru di jantung budaya Eropa. Dampak dari semua ini sangat menghancurkan. Pasar kendaraan listrik Eropa mengalami krisis kepercayaan. Bayangkan, Anda membeli mobil listrik Eropa 2 tahun lalu dengan harga premium. Hari ini, model baru dari Cina hadir dengan teknologi lebih baik, pengalaman lebih canggih, dan harga lebih murah. Nilai mobil Anda anjlok drastis. Dalam banyak kasus, lebih dari 50%, kejatuhan nilai ini tidak hanya merugikan pemilik kendaraan. Ia menghancurkan fondasi ekonomi industri otomotif, terutama model leasing dan pembiayaan. Ketika nilai residual tidak lagi bisa diprediksi, seluruh sistem keuangan di balik penjualan mobil runtuh. Konsumen menahan diri, investor ragu. Pasar macet dari bawah. Respons Eropa datang terlambat dan penuh kepanikan. Tarif diterapkan, subsidi dibahas, dan bantuan negara dipertimbangkan. Namun semua langkah ini terasa seperti menambal kapal yang sudah bocor besar. Produsen China dengan mudah menyesuaikan strategi mereka. Sementara itu, pabrikan Eropa mulai melakukan perubahan yang lebih mengkhawatirkan. Mereka menarik kembali investasi besar di kendaraan listrik murni dan mengalihkan fokus ke hybrid plug-in. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa mereka tidak mampu memenangkan pertempuran EV murni saat ini. Hybrid bukan lagi jembatan menuju masa depan, melainkan tempat berlindung dari kekalahan. Narasi inovasi pun bergeser. Cina kini dipandang sebagai pemimpin, sementara Eropa berada dalam posisi defensif. Kita kini menyaksikan akhir dari sebuah era. Era dominasi otomotif Eropa yang dibangun selama lebih dari 1 abad sedenggi huntu. Dunia memasuki tatanan industri baru, di mana efisiensi, kecepatan, dan strategi jangka panjang lebih menentukan daripada sejarah dan reputasi. Jalan ke depan bagi Eropa bukan lagi tentang menang, melainkan bertahan. Adaptasi akan menyakitkan, penutupan pabrik akan berlanjut. Penggabungan raksasa industri mungkin tak terhindarkan. Target baru seperti China Prosperity menutup kesenjangan biaya 30% menjadi obsesi baru meski banyak yang meragukan kemungkinannya. Dalam jangka panjang, hybrid mungkin menjadi jalan hidup, bukan transisi sementara. Ini bukan sekadar cerita tentang mobil, ini adalah kisah tentang pergeseran kekuatan industri global, tentang bagaimana strategi yang salah membuka pintu bagi kompetitor yang lebih siap, tentang bagaimana dunia tidak menunggu mereka yang bergerak terlalu lambat. Jalur produksi yang diam dan pabrik yang ditutup di seluruh Eropa bukan anomali sementara. Mereka adalah suara dari realitas baru. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah industri otomotif akan berubah. Perubahan itu sudah terjadi. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang akan bertahan cukup lama untuk menentukan masa depan industri otomotif dunia?